Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, riya dan nifaq. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari riya. Ayo, siapa di sini yang sudah mengetahui pengertian dari riya? Nah, benar sekali. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam riya. Macam-macam riya terdiri dari dua macam. Yang pertama, riya jali, dan yang kedua, riya khafi. Pengertian dari riya jali sendiri yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Lanjut, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang akibat negatif dari riya. Ayo, ada yang tahu gak akibat negatif jika kita melakukan perbuatan riya? Nah, benar sekali. Yang pertama, dapat menghapus pahala amal baik. Yang kedua, dapat mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Untuk akibat yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan kafir. Semangat kan adik-adik? Oke, kita lanjut. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang nifaq. Secara bahasa, nifaq berasal dari kata nafaqo yang berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Sedangkan menurut istilah, nifaq berarti sikap tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku ini hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan baik terhadap hati nuraninya terhadap Allah maupun sesama manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari nifaq. Macam-macam nifaq terdiri dari dua macam. Yang pertama, nifaq i'tiqodi, yang kedua, nifaq amali. Nifaq i'tiqodi adalah sesuatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, dia bersedekah dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa disadari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Lanjut, untuk contoh perbuatan nifaq. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang kedua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, seringkali dalam pembicaraannya menyindir atau menyakiti Nabi dan Islam. Yang keempat, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kelima, enggan melakukan sholat. Kalaupun ia melakukan sholat, pasti karena paksaan orang lain. Contoh yang keenam,
tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Dan contoh yang terakhir, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Lanjut ya adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang akibat negatif dari nifak. Akibat negatif dari nifak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi diri sendiri. Yang kedua, bagi orang lain. Untuk yang pertama, bagi diri sendiri. Akibat negatifnya yaitu tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rizki karena orang lain tidak lagi mempercayainya. Yang kelima, mendapat siksa yang sangat pedih di dalam kubur. Untuk akibat selanjutnya bagi orang lain, yang pertama, dapat menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Untuk akibat bagi orang lain yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Untuk akibat bagi orang lain yang ketiga, dapat mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya. Baik, pembahasan dari kakak hari ini semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.